Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara yang menyaksikan live streaming ini, saudara kiranya menaruh hormat juga dimanapun saudara berada, tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan sikap yang benar. Nah, saya percaya sebagaimana di tempat ini diberkati, saudara di rumah juga diberkati. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya tidak menyampaikan tentang berkat-berkat jasmani. Saya percaya begini saudara, hari-hari ini bukan waktunya kita lagi untuk kita meragukan bahwa Tuhan bisa pelihara kita. Amin. Hari-hari ini bukan waktunya kita lagi untuk meragukan apakah Tuhan pelihara kita. Apakah Tuhan mengasihi kita. Ini waktu-waktu yang terakhir supaya saudara mempersiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut kesukaran-kesukaran yang akan ada, yang akan saudara hadapi. Ini waktunya. Saya berharap kalau saudara mau kerohanianmu kelihatan, nampak dalam perjalanan saudara dewasa, ukurannya adalah apakah saudara masih meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara masih meragukan Tuhan memberkati dirimu? Memberkati anak-anakmu, memberkati masa depanmu. Kalau saudara masih meragukan itu, tanda tanyanya ada di dalam hidupmu. Kalau saudara tahu pengorbanan Yesus itu sudah selesai buat pemeliharaan kita, bahkan sampai iblis pun kita dilindungi saudaraku. Tetapi pilihan itu memang ada pada diri kita. Ya mudah-mudahan kita bisa cepat bertumbuh sebelum Yesus datang kembali. Apalagi hanya masalah-masalah di jiwa, perasaan-perasaan saudaraku, kegalauan-kegalauan, kegelisahan-kegelisahan, itu harusnya sudah selesai di hari-hari ini. Kalau enggak saudaraku, lebih berat lagi perjalanan saudara menghadapi hari yang akan datang. Itu sebab pagi hari saya mau khotbah tentang hati-hati bahaya penyesatan. Hati-hati bahaya penyesatan. Mari kita baca firman Tuhan Matius 24 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Kita baca bersama-sama, saudara bisa lihat di sini, di tayangan yang ditayangkan kepada saudara. Mari kita baca ayat 10, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku sekalian, beberapa hari saya bergumul setelah ditunjuk minggu ini menyampaikan firman Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Kemarin saya juga ada tugas di doa pagi. Kami tiap hari doa pagi di sini juga. Dari hari Selasa sampai hari Sabtu, malam juga kami ada tugas di sini, kami berdoa buat siapa? Berdoa buat saudara-saudara semua. Dari hari Senin malam sampai Jumat malam, supaya saudaraku tahu bahwa saudaraku dikawal dalam doa. Nah, menyambung khotbah Bapak Gembala minggu lalu, saudaraku. Siapa yang masih ingat judulnya? Jangan dibuka dulu. Ayo. Siapa masih ingat judulnya? Kemenangan menghadapi masa sukar. Kemenangan di masa sukar. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara mengatasinya?
mematikan keinginan daging. Ya, harus mati. Keinginan daging kita, kalau saudara, itu yang harus saudara pergumulkan. Apakah keinginan daging saudara sudah mati? Bukan lagi soal pemeliharaan hidupmu, bukan lagi soal penjagaan Tuhan atas hidupmu. Ini yang harus kita pergumulkan. Kemenangan di masa sukar ini, menang gak kita? Karena yang kita hadapi ini, saudaraku sekalian, yang paling bahaya, yang akan membuat saudaraku mundur, murtad. Diawali dengan kesesatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Matius 24 dan 25, ini khotbah tentang akhir zaman. Ditekankan juga di Markus 13, di Lukas pasal yang ke-21 juga penekanan yang sama, mengenai pentingnya Yesus sampaikan hal ini untuk mengingatkan umat Tuhan. Yesus yang empunya zaman ini, Yesus yang mengetahui zaman ini, mengetahui kenapa harus ada kesukaran-kesukaran ini. Sangat jelas saudaraku, sebelum Yesus datang kembali, memang iblis membuat zaman ini sukar. Dia memanfaatkan keinginan daging saudaraku, supaya saudara tidak konsentrasi terhadap kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri saudara, lalu berkutat dengan soal-soal kehidupan sehari-hari. Jangan sampai lengah saudaraku. Nah, di pasal 24 ini secara khusus ada beberapa bagian, saudaraku, kita tidak akan melihatnya. Saya bacakan saja buat saudara-saudara. Yang pertama tentang bait Allah akan diruntuhkan. Bait Allah secara fisik itu akan diruntuhkan. Ya, akan mengalami goncangan memang gereja secara fisik. Supaya apa? Tuhan mendapatkan gerejanya yang sempurna, yaitu saudara dan saya. Kita bersyukur masih punya gedung saudaraku, kita bisa manfaatkan. Tetapi intinya adalah saudaraku, apakah saudaraku sebagai bait Allahnya Tuhan yang sejati itu terbangun oleh adanya fasilitas ini. Ini pergumulan kami kalau sampai ada fasilitas dan saudara tidak terbangun kerohanian saudara, apa artinya? Ya, kami juga nanti akan ditanyain sama Tuhan. Pertanggungjawaban. Yang kedua ada di sana permulaan penderitaan. Yang ketiga ada siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Itu ada judul-judulnya di pasal 24. Yang keempat kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yang kelima nasihat supaya berjaga-jaga. Yang keenam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, beberapa hal yang harus saudara waspadai. Yang pertama adalah soal penyesatan. Ya, penyesatan bahwa ada Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu, ada nabi-nabi palsu. Yang kedua, saudaraku, ada kesukaran karena pembukaan meterai-meterai. Ya, ketika meterai-meterai ini dibuka, saudaraku, bertambah sukar. Dan eskalasi kesukaran itu tidak semakin menurun, dia semakin meningkat eskalasinya. Ya, kalau Bapak Gembala udah jelaskan, epidemi COVID-19 ini udah pembukaan meterai itu sudah berlangsung dari sejak tahun 1800, mungkin ada mulai awal-awal atau akhir dari abad ke-19. Dan sampai sekarang ini kita akan melihat lagi kesukaran yang semakin besar. Dengar baik-baik, kesukaran yang semakin besar. Saya nggak nakut-nakuti saudaraku, tetapi mempersiapkan saudara seperti inilah zaman yang kita hidupi. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita mulai lepas dari kekhawatiran kita soal makanan, minuman, hidup. Itu kita harus sudah menang dalam pengiringan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, harus menang. Apalagi dalam soal jiwa tadi, soal hanya dalam pikiran, perasaan, keinginan. Wah, kita harus menang saudara. Kalau enggak menang saudara akan bertambah sukar ketika semua ini Tuhan izinkan dan memang Tuhan izinkan terjadi. Alkitab katakan memang penyesatan itu harus ada. Ya, ini apa? Ini masa penuaian, masa penampian. Ada orang yang sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh, tetapi ada yang enggak sungguh-sungguh. Ada pengikut Kristus yang enggak sejati. Dan ini akan kena saudara. Kena kemana? Kena ke gereja. Akan ditampi sebelum mempersiapkan saudara Yesus datang. Itu sebabnya saudara lihat ya.
Kesukaran karena pembukaan meterai-meterai, ada permulaan penderitaan. Banyak orang tidak selamat karena tidak bertahan, tidak setia dan murtad. Ya, tidak setia dan penyesatan dan mengakibatkan murtad. Mungkin kalau saudara rohani saudara akan mengalami goncangan, saudara akan bertanya begini, Tuhan engkau di mana? Ya pasti saudara akan bertanya, Tuhan engkau ada apa enggak? Dan kekecewaan itu akan menusuk dirimu. Kepahitan, apakah Tuhan ada? Apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, mulai bertanda tanya kita. Dan meragukan saudara, membuat saudara enggak setia. Masuk sedikit aja pengajaran sesat, habis. Nah, saya ingin fokus kepada soal penyesatan. Bagian ini saja, karena waktu juga saya hanya berfokus ke sini. Nah, saudara perhatikan ayat yang ketiga dan yang keempat, Matius 24 tadi. Saya baca buat saudaraku, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, take heed, ya, taruh perhatian kepada hal ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga disesatkan. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Kemarin doa malam kami belajar tentang kesetiaan. Ya, di dalam kitab Wahyu itu disebutkan barang siapa yang menang, ia itu dipilih, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang setia. Karena setia ini adalah pengujian kita sebagai orang-orang pilihan. Daya tahan kita sebagai orang-orang pilihan. Saudara harus hadapi. Saya dan saudara, anak-anak kita akan menghadapinya. Kalau saudara tidak siap, jangan berharap anak-anak saudara siap. Nah, dalam kitab bahasa Yunani, kata ini disalin dengan kata planao. Ada beberapa kata yang saya tulis di sini, yaitu yang pertama tersesat, keluar dari jalan atau rute yang benar. Yang kedua itu menipu atau merayu, menawarkan sesuatu yang lebih, ya, dibandingkan dengan yang lama. Dan yang ketiga adalah mengembara, tersesat, tidak tahu arah. Ya, kalau mengembara tahu arah pakai kompas, ini tetapi mengembara itu enggak tahu arah mau kemana. Begitu juga dengan kehidupan saudara hari ini, kalau sampai saudara tidak tahu arah hidupmu, Anda sedang tersesat. Ayo coba pikirkan, apakah hidup saudara punya arah? Atau berputar-putar di dunia ini saja dengan mengumpulkan uang, kekayaan, hartamu? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus kita waspadai, tipuan ini selalu menawarkan kita untuk merasa lebih. Ya, supaya kita lebih cantik, lebih cepat dapat uang, ya lebih sehat,
Hati-hati. Karena seperti inilah tawaran dunia, tawaran iblis untuk menipu, memperdaya kita selalu hal-hal jasmani. Bagus kalau kita ditawarkan sesuatu yang lebih rohani, bagaimana kita lebih dekat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa lebih menguduskan diri kita, bagaimana kita lebih mengerti, lebih meningkat dalam buah-buah roh, bagaimana kita lebih meningkat dari perjalanan kekristenan kita, dari iman, ya dari iman ke pengetahuan, ke penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, bagaimana kita bisa mengarah ke situ, itu lebih bagus tawarannya. Tapi sekali lagi lebih ini selalu ditawarkan kepada jasmani saudara, keinginan daging saudara, dan mencintai diri saudara. Itu saya ini penyesatan, coba kalau saya penekanan kepada ayat yang keempat tadi, jawab Yesus kepada mereka, Matius 24, waspadalah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan, deceive, menipu kamu. Ya menipu. Ayat yang kelima tadi katakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Mengatasnamakan nama Tuhan. Mendapat pesan dari Tuhan. Ya mendapat penglihatan dari Tuhan. Boleh saudaraku kita tahu orang yang dekat dengan Tuhan juga bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi suara Tuhan itu hanya meneguhkan firman Tuhan ini. Kalau dia atas nama suara Tuhan, tapi kita melihat semua indikasinya adalah perkara jasmani, ayo mari kita waspada. Kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, kita paling senang saudaraku namanya berkat. Ya namanya pemeliharaan, penjagaan, perlindungan. Siapa yang gak senang mengalami seperti itu? Tapi saya yang katakan saudara harus sudah menang terhadap keraguan soal hal-hal tersebut. Kalau kita gak menang di sini, kehidupan saudara makin sukar dan makin banyak penyesatan. Wow, kalau saudara saya lihat barang-barang dagangan dunia ini, saudara di Wahyu pasal yang ke-18 kalau saudara baca, itu yang hari-hari ini manusia kejar. Dan untuk orang yang gak mampu mendapatkan itu paling gampang disesatkan. Yang sudah mendapatkan keinginan dagingnya bertambah kuat, keinginan roh saudaraku mati. Nah, menipu, merayu, di sini menawarkan sesuatu yang lebih. Ya. Ada Mesias, Mesias itu yang diurapi, tetapi pengurapannya palsu. Selalu tertuju kepada hal-hal lahiriah. Sampai kepada mujizat. Mujizat yang kita alami tetapi fokusnya kepada lahiriah semua. Berapa banyak yang menginginkan mujizat supaya dia lebih rohani? Enggak banyak. Dan untuk mujizat lebih rohani juga ada harganya. Enggak bisa instan. Karena membangun sesuatu fondasi, membangun sesuatu yang kuat harus punya fondasi yang kuat. Kita nggak mungkin bisa lebih cepat rohani tanpa membaca firman Tuhan, nggak bisa. Kita nggak bisa lebih cepat rohaninya kalau kita nggak banyak berdoa, dekatkan diri, mendengar suara Tuhan. Ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak bisa saudaraku, itu tetap ada harga. Tetapi kalau untuk yang jasmani, banyak yang instan. Dan disitulah rawan penyesatan terjadi. Ya, pengurapan palsu, ajarannya palsu, jangan tergiur untuk cepat percaya. Kemarin masih ada lagi satu jemaat menanyakan kepada saya, forward dari orang lain yang dia dapat, tentang Allah, memanggil Allah, Allah itu nama dewa. Saya udah jelaskan cukup banyak, jadi gak boleh manggil nama Allah, Allah itu nama dewa.
Ya, saya udah jelaskan tapi masih ada sambungan. Saya bilang, Pak, udahlah, percaya deh sama kami. Ini sesuatu yang sudah lama, Pak. Ya, yang sudah lama, isu ini, persoalan ini sudah dipermasalahkan sudah cukup lama, dan kita gereja pengikut Yesus yang sejati tetap berjalan. Kita manggil Allah itu bukan nama, itu sebutan. Bahkan dari sejak sebelum zaman ada agama Islam. Itu sudah disebut, saudaraku, udah sebelum Masehi itu udah disebut. Dan itu untuk memanggil Tuhan. Ya, saya tidak usah jelaskan itu. Yang pasti, saudaraku, siapa Allah kita, siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan Yehova. Yehova itu sebutan. Orang Yahudi sendiri nggak berani menyebut Yehova. Ya, diganti sekarang misalnya pakai Yahweh supaya nggak kelihatan menyebut nama Yehova itu kudus. Nggak masalah kita sebenarnya menyebut nama itu sesuatu nama Allah, saudaraku. Ya, salah satu julukan atau salah satu atribut yang Allah miliki. Dia disebut dalam perjanjian baru itu Adonai. Ya, Adonai Kurios. Artinya dia Tuan, pemilik. Tapi namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu soal itu. Banyak lagi, saudara. Ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat yang kelima kita maju. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Jauhi. Sekali lagi intinya apa? Penyesatan itu menyentuh soal lahiriah, saudara. Menyentuh soal keuangan, saudara. Yang menyentuh semua bagian-bagian yang mudah digoyahkan. Itulah jasmani, saudara, dan jiwa. Ya, mereka selalu seperti ini, saudaraku. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu apa? Kekuatan ibadah itu ada di dalam roh, saudara. Ada di dalam kerohanian. Di situ pusat perubahan kehidupan. Dan ketika perubahan kehidupan dalam roh saudara terjadi, dia akan kuasai jiwa saudara. Dia akan kuasai iman, keyakinan saudara untuk mempercayai hal-hal lahiriah. Ya, untuk meragukan hal-hal yang lahiriah, dia kuasai itu. Sehingga kita nggak ragu, nggak bimbang ikut Tuhan. Ya, nggak khawatir, nggak ragu lah. Sehingga kita mudah disesatkan. Kekuatan ibadah kita itu ada di perubahan kehidupan kita dari dalam roh kita. Mempengaruhi jiwa kita. Hai, halo, saudara-saudara yang masih suka galau-galau, tersinggung. Ya, itu masalah di kejiwaan kita. Sakit-sakit hati, wah. Kalau saudara tidak menang dari sekarang, sukar hidup saudara. Ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, inilah penyesatan, dia selalu menyeludup. Dia nggak pernah pamit sama yang punya rumah. Dia menyeludup. Kalau saudara belum menang dalam kehidupan soal-soal lahiriah jasmani, cepat sekali ini. Maaf nih, khususnya yang perempuan-perempuan. Karena Hawa itu tergoda lebih dulu. Baru si Adamnya jatuh. Padahal Hawa itu udah benar ketika dia ngomong. Tidak boleh. Tapi iblis meragukannya. Dia nyeludup. Dia nggak pamit sama yang punya taman. Seludup, masuk ke ular, ya pengaruhi Hawa. Saya tidak tahu apa yang menyeludup ke dalam hidup saudara, ke HP saudara, ke pikiran saudara, sehingga itu mempengaruhi hidup, menyesatkan hidupmu, dan saudara buat sebuah keputusan. Keputusan itu pun
tidak pamitan sama tuan rumahnya. Kalau saudaraku tahu ini meragukan ya, aku mau nanya dulu. Aku punya Bapak Gembala. Ya, aku punya rekan-rekan fasilitator hamba-hamba Tuhan. Supaya saudaraku aman. Kekuatan saudara dalam pengiringan Tuhan. Ya, tak bisa terbendung penyeludupan. Hebat penyeludupannya. Dia rusak pikiran kita. Semua perkara tertuju kepada hal jasmani. 2 Timotius 3 ayat 2. Inilah saudaraku, yang disampaikan oleh Pak Gembala minggu lalu ya, dari 2 Timotius 3. Tadi saya ambil yang bagian-bagian ini yang kemarin belum, Pak Gembala hanya menyinggung soal ini kesukaran isinya. Tapi saya coba ingin melihat di ayat yang kedua, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Gembala dan ini saya ringkas saja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita harus menang di sini. Kalau kita nggak menang di sini, saudara akan bertambah lemah, bertambah ragu dan bertambah khawatir hidup ini. Yang jelas masa depan tidak akan semakin baik sampai kedatangan Tuhan. Ketika dia menyingkirkan kita pun pasti tempatnya penyingkiran di padang gurun 3,5 tahun itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna selama kita di dunia itu. Tapi itu pun di padang gurun. Tempat yang sukar. Selama saudara hidup di dunia ini, kita harus siap menghadapi kesukaran. Saya harap kita bisa menang soal-soal ini, cinta diri, dan menjadi hamba uang. Saudara diberkati Tuhan, itu doa kami. Tetapi kalau saudara dikuasai uang, saudara punya pergumulan yang lebih berat lagi dalam hidup ini. Uang itu mengikat saudara. Kalau saudara cinta, uang itu akan memperbudak saudara untuk menuruti keinginannya. Apa yang paling takut uang itu? Uang itu paling takut kalau dilepaskan oleh pemiliknya. Supaya selalu dia ingin kuasai, dia ingin lebih banyak. Ya, kalaupun belinya dengan barang lagi. Dan juga semua daftar-daftar itu yang di belakangnya membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya yang kemarin minggu disampaikan, itu kedagingan. Nafsu, kedagingan ada di dalamnya. Sehingga itu jadi sukar. Dengan kesukaran ekonomi, social distancing, kita tahu itu sukar. Kita dulu bisa peluk, bisa salam, bisa guyon. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa sebebas itu lagi. Kecuali kita seorang orang di rumah sendiri. Ini PR kita terbesar menghadapi kesukaran, penyesatan, mematikan keinginan daging kita. Karena saudaraku, terus terang pengajaran sesat itu banyak sekali dicatat. Ya, di Timotius ada, di Tesalonika ada, di Judas, kitab Judas juga ada, dan semua trik-trik tipuannya hanya seputar tubuh jasmani kita dan jiwa kita yang dikuasai hawa nafsu. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menang selama menghadapi kesukaran ini, tetapi itulah perjuangan saudara. Saudara harus berjuang di situ. Nah, penyesatan selalu menyusul apa yang sudah benar, seolah-olah menjadi lebih benar. Itulah yang terjadi di Kejadian pasal 3. Coba kita lihat sebentar, yang saya sampaikan tadi. Kejadian pasal 3.
Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini tipuan ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal Tuhan bilang apa? Boleh kamu makan. Semua pohon ini boleh. Dalam taman Eden ini boleh. Hanya satu yang jangan. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Lalu saud perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Hawa tahu, boleh kok. Tapi penyesatan selalu lebih pintar. Ya tinggal di taman Eden dia. Enggak masalah jasmaninya. Karena semua ada. Enggak perlu kerja. Taman Eden, taman sukacita, jiwanya juga happy. Ya, tempat kesukaan, delightful, tempat Taman Eden itu. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di situ. Nah, tapi saudara lihat, penyesatan selalu lebih pintar. Orang itu ya baru tahu ditipu setelah apa? Setelah apa? Setelah kejadian. Betul? Setelah kejadian, aduh, uangnya ke bawah, mobilnya ke bawah, ya surat-surat berharganya ke bawah. Seperti itu. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, sebenarnya bagus ini. Allah berfirman, jangan kamu makan itu, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sebenarnya ini sudah ada dia tambahin, jangan raba. Tetapi sebenarnya bagusnya kalau dia nggak raba, dia tidak akan makan pasti. Kalau makan kan mesti raba dulu. Memang dia jangan raba, ini dia tambah satu pertahanan. Enggak boleh makan, enggak boleh diraba, apalagi dimakan. Udah pertahanannya udah bagus. Tapi sekali lagi penyesatan itu di ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini saudaraku. Sebenarnya mereka tidak mati saudara kalau mereka di situ. Ya. Tetapi iblis itu mempengaruhi, menyesati tentang kata kematian. Ya ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini penyesatan. Ya, kamu akan jadi seperti Allah nanti kalau kamu makan. Kamu tahu yang baik, kamu tahu yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan itu melihat buah pohon itu baik. Aduh. Untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dimakan dan kelihatan. Lagi pula pohon itu lihat menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Itu kalau kita menelaah ini bagus sekali saudaraku. Tapi intinya penyesalan itu seolah-olah menjadi lebih benar. Saudara sebenarnya mereka itu sudah seperti Allah. Allah ciptakan mereka itu serupa, segambar dengan Allah. Mereka adalah Allah tetapi Allah yang ditaruh di bumi. Mewakili Allah. Gambar Allah yang ditaruh di bumi. Rupa Allah yang ditaruh di bumi untuk memerintah bumi, menguasai bumi. Seperti Bapa di sorga menguasai sorga, demikian manusia menguasai bumi. Mereka dikasih wewenang, ya, tetapi keraguan mengenai siapa diri mereka itu kadang-kadang yang menipu. Saudara, ketika saudara meragukan jati dirimu sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah, hati-hati, kita bisa ditipu.
Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita, tidak memelihara kita, tidak menjaga, tidak melindungi kita. Meragukan kita. Meragukan karya penebusan Tuhan Yesus dalam diri kita. Sehingga saudara nggak yakin lagi, ya, penebusan itu bekerja dalam diri saudaraku, memberi keselamatan kepada saudara, saudara nggak ragu lagi, sehingga ada tuduhan-tuduhan masa lalu, ada intimidasi-intimidasi masa lalu, ya ada hal-hal dari masa lalu yang iblis sodorkan lagi untuk mengintimidasi diri kita bahwa kita memang ini nasib kita. Lahir dari keluarga yang demikian, nasibmu memang harus seperti ini dan Tuhan tidak mengasihimu. Ya seperti inilah saudaraku, di 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dijelaskan oleh Paulus di situ, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut, kalau apa saudara yang disesatkan? Pikiran kamu disesatkan. Dari kesetiaan kamu yang sejati, ini ujian kita saudara, sekali lagi. Ya, ujian kita adalah setia, daya tahan, kesetiaan sampai akhir. Disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa. Diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, dipakai kata skandalon. Skandal yang dia tutupi. Nanti kalau udah kena baru tahu. Ya. Coba kembali ke ayat itu sebentar. 2 Korintus 11 ayat 3. Saudara, kata-kata kamu disesatkan itu pakai kata korup. Dikorupsi, tidak ketahuan. Pikiran saudara yang benar, yang sudah ditaruh, diletakkan dasar kebenaran, mulai dikorupsi dari dalam. Dan saudara tidak menyadarinya. Ketika dibenturkan dengan masalah, keinginan jasmani, kebutuhan hidup, saudara mulai terkorup pikiran itu. Mulai meragukan di situ. Mulai sanksi di situ. Kita doa pagi belajar kitab Ayub. Kitab Ayub itu sangat menarik sekali. Teman-teman Ayub, ya Elifas, Bildad, satu lagi itu. Ada 3, mereka itu orang-orang pinter semua. Siapa ya? Zophar. Mereka orang-orang pinter semua, hebat. Ayub punya teman itu pinter-pinter. Ayub sendiri hebat sekali. Tetapi saudaraku, mereka yang pinter itu enggak bisa menyamai Allah sedikit pun. Dalam cara kerjanya Allah, dalam hikmatnya Allah, dalam apa yang Allah perbuat, enggak nyampe semua orang pinter itu. Benar-benar hebat Tuhan. Satu pun gak ada yang ngerti. Akhirnya apa Ayub bilang, Tuhan aku mencabut semua kata-kataku. Lalu teman-temannya Ayub, Tuhan bilang kamu gak benar semua kata-kata yang kamu sampaikan. Ya, kata-kata mereka sampaikan itu hikmat dunia, saudaraku. Itu ada kebenarannya. Itu filosofi dunia, filsafat dunia. Ada benarnya, saudara. Itu sebenarnya hati-hati ketika itu menyeludup masuk ke dalam pikiran, mengkorup. Dan akan menggoyahkan diri saudara ketika diperhadapkan dengan masalah jasmani. Itu sebenarnya kita harus menang di sini. Ya, saudara harus bisa bedakan prinsip dan metode. Prinsip itu nggak bisa dirubah. Kalau cara itu bisa berubah. Ya, cara Tuhan menangani bangsa Israel walaupun kelihatannya gagal, metode bisa berubah. Tetapi prinsip Allah nggak pernah menggagalkannya. Ketika itu harus sampai di tanah Kanaan, itu memang harus sampai. Jadi perhatikan prinsip-prinsip yang sudah ditanam di tempat ini buat saudara-saudara yang dari kecil. Itu prinsip tidak bisa berubah. Itu prinsip. Saudara harus makanya cermati ketika lihat dengar ajaran baru, sesuatu yang lebih menarik. Prinsipnya apa? Kalau metodenya bisa berubah.
Ya di zaman sekarang kita bisa memberi persembahan nggak seperti dulu harus pakai kantong. Karena memang masih belum nyampe ya kita masih pakai kantong, kadang masih pakai tempat. Tapi kalau sampai ada gereja yang pakai metode sudah pakai transfer, itu metode. Tapi prinsipnya itu tidak berubah. Nah di sini juga sebenarnya kita harus hati-hati sebab penyesatan ini, Kain, ya ada 3 roh penyesat di dalam Yudas, ada Kain, ada Korah, ada Bileam. Nah Kain itu saudaraku soal persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Itu ada prinsipnya. Prinsipnya setiap persembahan itu memang harus berdasarkan korban darah. Itu adalah lambang daripada kasih kita mengasihi Tuhan. Kita harus menang atas keuangan kita. Nah itu sebenarnya saudaraku sekalian banyak hal. Jangan jadi saudara lihat ya prinsipnya ketika misalnya pelajaran hyper grace, ya radical grace yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Prinsipnya apa? Kalau sampai prinsipnya itu salah, itu salah. Tidak bisa digeser. Soal dosa, dosa is dosa. Dosa itu berhadapan dengan penghakiman Allah. Ya tidak boleh ditolerir, harus dibereskan saat itu juga dan jangan berbuat dosa lagi. Itu prinsip. Dan pengajaran-pengajaran hari ini membuat orang masih nyaman dengan dosa, masih menanti sedikit demi sedikit melepaskannya. Nah itu yang bahaya, penyesatan bisa masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bagian terakhir ini, di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ada huruf yang saya bedakan warnanya itu menjadi penekanan buat kita. Ya, saya bacakan buat saudara. Tetapi hendaklah engkau, apa saudara? Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Selama ini engkau sudah terima itu, engkau yakini itu, tetap pegang kebenaran itu. Sebab ketika, saya tidak bosan-bosan ngomong ini, diperhadapkan dengan keinginan daging kita, ketika diperhadapkan dengan kebutuhan hidup kita, itu harus benar-benar tetap dipegang. Dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kalau saudara mempercayai orang tersebut, saudara sudah dengar dari sejak dahulu, saudara doakan, saudara percayai, ingat. Hidupnya, kalau hidupnya tetap jadi teladan, ikuti. Karena dalam kemurnian, dalam ketulusan, dalam kebenaran, mereka mengajarkan hal itu tanpa motivasi sesuatu. Saudaraku pegang. Saudara udah kenal orang itu, ya. Saya kasih contoh lah misalnya, Bapak Gembala, berapa lama saudara mengikuti beliau? Berapa lama saudara yang sudah mengikuti perjalanan gereja ini? Kalau saudara memang bertumbuh dari kecil, saudara dari tanam di tempat ini, pegang kebenaran yang saudara sudah terima. Jangan sampai orang yang baru nongol dan menyentuh hidup jasmani kita, soal keuangan kita, saudara cepat terpengaruh justru. Nah ini yang heran. Saya nggak tahu entahkah sudah ada benihnya, dan itu masuk dalam pikiran saudara mulai mengkorup sedikit demi sedikit, sehingga saudara nggak menaruh keyakinan lagi. Oh iya, sesuatu yang lebih baik ini kayaknya, lebih baru ini. Jadi saudaraku ingat, ya kalau saudara mempercayai kami untuk menggembalakan saudara, ya ingat, jangan teladani kami, bahkan ajaran kami sekalipun kalau kami jatuh. Tetapi percaya ajaran Alkitab tetap. Tapi kalau orang itu bisa diteladani, dan saudara sudah mengikut apa yang dia udah ajarkan dari sejak awal, lebih percaya mana saudara daripada yang menyeludup? Oh ngeri saudara, kalau saudara baca menyeludup itu, wow.
itu rangkaiannya betul-betul mengerikan apa yang dia akan lakukan dalam kehidupan saudara-saudara. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Pentingnya di sini. Indoktrinasi itu mulainya dari sini. Sayang sekali indoktrinasi dilakukan oleh dunia ini begitu jahat. Dan kadang-kadang indoktrinasi dunia ini melalui saudara sebagai orang tua. Ya ketika saudara tidak menaruh nilai-nilai yang kekal dalam diri anak-anak kita, itu sebuah indoktrinasi. Bagaimana waktu dia besar, apakah dia mencintai Tuhan, itu dari kecil. Kalau saudara tidak mengindoktrinasi dia dari rumah, jangan berharap sekolah minggu, apalagi tayangan dari Mahanaim, YouTube, P-Kids. Kalau saudara lihat, apalagi nggak ada kesempatan ketemu dengan anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab? Ini kesempatan saudaraku ketika banyak waktu di rumah, anak-anak di rumah. Ya berapa banyak memang yang berpikir, aduh merepotkan. Tuhan membawa anak-anak ini ke rumah. Supaya saudaraku ingat, ini anak-anak yang Tuhan percayakan buat saudara. Ya, doktrin dari kecil, nilai-nilai rohani. Masalahnya, kalau saudara sendiri nggak punya nilai-nilai rohani yang saudara pegang sampai hari ini, apa yang mau saudara beri kepada mereka? Dan teroris-teroris itu pintar. Bagaimana dia mendidik seorang anak itu dari kecil. Pegang senjata, udah terbiasa, pegang bom, itu yang dilempar itu dari kecil, dilatih, indoktrinasi, dicuci otaknya dari kecil. Wow. Sedangkan kita santai-santai, kita berpikir, sekolah penting, betul sekolah penting. Tetapi pengetahuan itu, dia tidak bisa menghadapi kehidupan ketika di masa-masa sukar. Justru dia akan menghadapi begitu banyak kesukaran lagi karena jiwanya sendiri yang tidak bisa atasi kegalauannya, kegelisahannya, tanda tanyanya, dia nggak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya yang dia nggak bisa jawab. Itu nggak bisa dijawab dengan kehidupan pengetahuan, nggak bisa. Itu harus dijawab dari roh kita yang punya firman dan Roh Kudus. Nggak bisa, saudara. Pertanyaan dalam hidup ini terlalu banyak dan tidak bisa diselesaikan oleh akal. Itu sampai banyak orang ateis. Banyak orang tersesat dan menyangkal Tuhan. 2 ayat lagi. 1 Timotius 4 ayat 6. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ingatkan. Ya, kalau saudara kayak Petrus diingatkan oleh Tuhan, kalau kamu udah kuat, tolong ingatkan saudara-saudaramu, ya. Kasih kuat mereka. Selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Apa? Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Kalau saudara masih ragu sampai hari ini tentang pengiringan saudaraku, tentang masa depan, tentang kehidupan, pokok-pokok iman saudaraku rapuh sebenarnya. Pokok-pokok iman ini dasar, sangat mendasar. Kalau sampai yang mendasar meragukan saudara, diragukan dalam kehidupan saudara, apa yang terjadi ketika berhadapan dengan fakta kenyataan yang dilihat mata, ya, dipengaruhi oleh keadaan dunia ini, habis kita saudara, kekristenan kita. Terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita dan dalam apa saudara? Apa? Ajaran sehat. Kalau saudara udah yakin di sini ajaran sehat, udah hati-hati terhadap penyelundup. Kalau saudara memang ragu, bawa kepada kami tuan rumah, bawa ke sini. Ya supaya saudara sehat. Semua pergerakan di gereja ini sehat. Yang telah kau ikuti selama ini. Yudas 1 ayat 3. Baca yuk ayat terakhir ini.
Sebelum saudara baca, yuk kita katakan haleluya dulu. Kayaknya tegang semua ini. Hari ini memang bukan berkat sih. Ya katakan haleluya dulu, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus yuk. Soalnya mau menembus kepada roh saudaraku, penghalang paling besar itu di keinginan tubuh. Belum lagi masuk ke jiwa saudaraku, dipagari oleh benteng-benteng pikiran saudara yang sudah terbentuk, terdoktrin oleh dunia ini. Ya, terdoktrin, sudah masuk menyusup dalam pikiran saudaraku tentang keadaan-keadaan. Sampai bisa menembus kepada roh saudara itu, wangelnya minta ampun. Tapi saya harap kalau saudara punya roh bersukacita, ya itu akan punya pengaruh yang besar sekali. Saudara sehat, ya roh saudara sehat, jiwa saudara sehat. Nggak perlu sering-sering konseling. Haleluya. Karena ketika saudara konseling dengan Tuhan, Tuhan kasih sebuah kebenaran. Saudara akan keluar sebagai pemenang, tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu berminggu-minggu menyelesaikan hanya masalah kepahitan, sakit hati, dan kecewa. Keluar dari pergumulanmu bersama dengan Tuhan 1 jam, kau bisa menang. 1 jam aja kau menang. Dengarkan pesan Tuhan. Sekali lagi selalu diteguhkan firman ini. Itu pesan Tuhan. Dia bisa berbicara lewat orang lain, lewat suara hati kita. Dia bisa bicara lewat firman Tuhan. Ya, bagian terakhir. Ya. Saudara-saudaraku, saya baca sama-sama aja. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu apa? Kamu tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Memperjuangkan. Di sini pergumulan saudara harusnya. Pertahankan iman. Menghadapi kesukaran ke depan. Supaya kita, Bapak Gembala katakan minggu lalu, menang di masa sukar. Latih keinginan daging kita dimatikan. Menembus sampai ke roh saudara. Ya saudara menang, saudara jadi orang-orang yang apa? Dipanggil, terpilih, setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.